Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Bang Indra. Di sini aku akan menjelaskan eh, materi tentang FVG atau Fair Value Gap. Jadi Fair Value Gap itu adalah zona krusial yang bisa jadi bagian penting dalam strategi trading kita. Nah, tapi supaya bisa menggunakannya dengan efektif, kita harus paham apa saja yang membuat sebuah fair value gap benar-benar valid dan layak untuk digunakan. Nah, jadi dalam video singkat ini saya telah merangkum semua yang perlu kalian ketahui untuk menguasai teknik trading dengan fair value gap dalam beberapa tips ya. Tanpa berlama-lama ya, mari kita mulai. Nah, jadi fair value gap ini terdiri dari serangkaian 3 candle. Candle 1, 2, 3. Ya. Fair value gap ini muncul ketika ada celah antara sumbu atas atau ekor atas dengan sumbu bawah atau ekor yang bagian bawah ini, atau kayak sumbu satu dengan sumbu ketiga atau candle ketiga tadi. Nah, celah dalam formasi ini disebut fair value gap nih ya. Nih, fair value gap. Dan pada pergerakan harga selanjutnya, area ini bisa berfungsi seperti magnet ya, yang menarik harga kembali untuk menutup celah dan menyeimbangkan harga sebelum harga melanjutkan kenaikannya. Nah, konsepnya seperti ini. Nah, ketika di sini terbentuk fair value gap kan harga naik dulu. Dia akan balik lagi ke fair value gap itu untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Nah, gitu. Konsepnya seperti itu kalau fair value gap. Ada juga variasi bearish yang prinsipnya juga sama. Nah, satu-satunya perbedaan fair value gap atau imbalance terjadi ke arah bawah ya, yang menunjukkan terjadinya tekanan kuat dari seller ya. Sehingga area ini berfungsi sebagai zona di mana harga cenderung tertarik kembali untuk mengisi celah yang telah terbentuk ya, sebelum akhirnya kembali melanjutkan pergerakannya untuk turun. Konsepnya sama kayak fair value gap yang tadi di atas. Cuman ini fair value gap bearish. Nah, jadi ketika turun, nah di sini kan terbentuk fair value gap bearish. Nah, dia akan naik dulu untuk mengisi atau masuk ke fair value gap bearish itu tadi sebelum melanjutkan pergerakannya untuk turun kembali gitu. Sama konsepnya kayak fair value gap yang tadi pertama kita contohkan. Nah, setelah kalian memahami konsep dasar fair value gap, ayo kita mulai dengan tips yang pertama ya. Jadi tips yang pertama hanya menggunakan fair value gap yang sesuai dengan arah pergerakan harga saat ini. Ya, dalam pergerakan uptrend atau tren naik, agar tren tetap valid, harga harus menciptakan higher high baru. Higher high itu apa, Bang? Higher high itu simpelnya tuh kayak resisten kecil ya, yang terbentuk ketika harga naik. Nah, di sini ketika naik, di sini ada resisten kecil ya. Terus dia turun, terus naik lagi. Lah, di sini itu namanya higher high. Nah, tapi setelah higher high baru terbentuk, biasanya akan terjadi retracement atau koreksi ya, koreksi ke bawah. Nah, kayak itu tadi tuh, dia naik, bikin resisten kecil, terus turun ya, terus naik lagi. Oke. Nah, disinilah peran penting bullish fair value gap pada pergerakan harga sebelumnya. Nah, ini contohnya bullish fair value gap. Ini bisa jadi kayak itu tadi, magnet yang membawa pergerakan kembali untuk naik ya, lebih jauh. Nah, saat harga turun, ia perlu menemukan area support agar bisa
memantul ya, agar bisa memantul dan melanjutkan kenaikan berikutnya. Disinilah peran penting bullish fair value gap pada pergerakan harga sebelumnya. Nah, kita dapat memanfaatkannya sebagai zona entry untuk buy sebelum harga melanjutkan pergerakan uptrend atau tren naik ya. Nah, contohnya setiap kali terbentuk higher high baru ya, setiap kali terbentuk higher high baru, harga kemudian kembali atau retrace ke bullish fair value gap ya, di mana ia menemukan support sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah, sedangkan dalam tren turun, atau downtrend, agar harga harus menciptakan lower low baru atau support kecil ya. Ia harus menemukan resisten dulu sementara untuk membentuk pergerakan turun berikutnya. Nah, disinilah kita akan menggunakan bearish fair value gap. Contohnya kita bisa lihat nih pada structure downtrend. Setiap kali terbentuk lower low ya, atau support kecil dalam pergerakan turun, harga kemudian pullback atau naik ya, atau menuju fair value gap bearish. Nih contohnya gini. Setelah menciptakan lower low, dia akan naik menuju bearish fair value gap. Nah, di mana ia menemukan resisten sebelum melanjutkan pergerakan turun. Jadi, kesimpulannya dalam tren naik kita hanya menggunakan fair value gap bearish. Dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa selalu mengikuti order flow dengan benar, atau kita follow trend lah ya. Kalau naik ya kita cari buy, kalau turunnya kita cari sell gitu. Sekarang tips berikutnya nih, jangan pernah menggunakan fair value gap yang sudah tersentuh atau dimitigasi ya. Dimitigasi itu ibaratnya zonanya udah dipakai lebih dari sekali ya, udah disentuh lebih dari sekali. Nih aku udah bikin contohnya, sebentar. Aku udah prepare guys. Nih, aku udah ada contohnya. Nah, di sini nanti ada contohnya banyak. Nah, di sini ada contoh ya, fair value gap yang sudah terpakai lebih dari 2 kali ya. Nah, ini sebagai contoh. Di sini kita bisa nih lihat fair value gap. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, harga sudah sempat menyentuh area ini ya. Nih, kita lihat sudah sempat menyentuh lebih dari 1 kali. Ini 1 ya. Ada 2, 3, 4. Ada 4 kali. Nah, meskipun harga tersentuh sedikit dengan shadow, kita tetap menganggapnya sudah tersentuh atau termitigasi ya. Banyak sudah dipakai lebih dari 1 kali lah ya. Artinya kekuatan sudah berkurang secara signifikan. Tapi perlu diingat, ini bukan berarti fair value gap yang sudah disentuh ini pasti gagal ya jika harga kembali untuk kedua kalinya. Nah, buktinya ini sudah dipakai lebih dari 2 kali, 4 kali tadi ya. Dan yang terakhir dia zero floating, turun langsung ke bawah. Nah, hanya saja fair value gap yang sudah disentuh ini dianggap lebih lemah dibandingkan dengan yang masih fresh atau belum tersentuh sama sekali. Nah, tips berikutnya nih yang perlu diperhatikan adalah bahwa candle ketiga dalam fair value gap adalah yang paling penting. Nih, ada contohnya yang ideal dengan yang kurang ideal. Nah, ini kalian bisa lihat dalam bearish fair value gap, jika candle ketiga yang terbentuk adalah candle bullish, ini menciptakan yang disebut rejection fair value gap. Nah, artinya nggak ideal aja gitulah, yang sebaiknya kita hindari sebenarnya untuk menjadikan sebagai zona entry. Nih, kalian lihat yang atas ini contoh FVG yang ideal, dan yang bawah ini contoh FVG yang kurang ideal. Kenapa bang? Karena kalian bisa lihat FVG ini terbentuk dari candle 1, ini yang pertama, ini candle 2, ini candle 3. Nah, candle 3 ini warnanya berbeda sendiri. Candle 3 ini candle bullish ya. Jadi di sini bisa dipastikan FVG-nya kurang ideal. Berbeda dengan contoh FVG yang ideal. Ini candle pertama ya.
dan ini candle kedua, serta ini candle ketiga, dia satu arah atau satu warna. Dia bearish semua, artinya merah, merah, merah. Jadi di sini membentuk FVG yang ideal. Nah, alasannya adalah karena jika candle ketiga yang membentuk fair value gap menunjukkan candle bullish atau munculnya tekanan buyer, meskipun di pergerakan selanjutnya di gap ini mungkin menciptakan sedikit reaksi bearish, namun kemungkinan besar harga akan nembus ya, akan nembus. Namun di sisi lain jika candle yang ketiga ini satu arah lah, satu harga. Nah, ini disebut bearish impulsif. Ini disebut breakaway gap juga. Dan ini adalah jenis fair value gap yang ideal. Ideal untuk dijadikan zona entry. Hal ini terjadi karena breakaway gap menunjukkan kekuatan yang luar biasa dari seller. Jenis gap ini biasanya membutuhkan membutuhkan waktu ya, yang mungkin lama, tergantung dengan reaksi candlenya. Juga lebih cepat ketika candlenya agresif ya. Tapi cenderung menjadi area resisten yang kuat untuk pergerakan harga berikutnya. Nah, ini nanti kan dia naik ini. Dia naik ke fair value gap, dengan secara tidak langsung dia membuat resisten ini. Nah, nanti resisten ini bakal jadi resisten yang strong nih. Kalau dia ditembus, dia bisa bakal naik lebih jauh dari situ. Nah, kita lanjut ke tips berikutnya nih. Adalah menggunakan fair value gap yang terbentuk di area diskon atau di area yang paling murah. Nah, kita ada contoh di sini. Nah, kalau contoh yang ini kita di area premium atau area yang paling mahal ya, atau istilah simpelnya ya, kita ambil yang fair value gap yang paling atas. Nah, sering kita warning kan ya, kalau misalnya kita live, kalau misalkan kita mau sell, ambil FVG yang paling atas sekalian. Nah, kalau misalnya kita mau buy, ambil FVG yang paling bawah sekalian. Supaya apa? Supaya nggak ditabrak gitu ya. Nah, di sini kita lihat, di sini kita pergerakannya lagi berishnya agak kuat ya. Nah, ketika kita menandai area fair value gap, ada beberapa fair value gap yang terbentuk. Nah, di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya. Jadi pertanyaannya, fair value gap mana yang sebaiknya kita gunakan untuk entry? Nah, jika seperti ini, hal pertama yang kita harus lakukan adalah menandai level tertinggi dan terendahnya dari pergerakan tersebut. Lalu tambahkan bisa pakai garis tengah atau pakai Fibo begini juga cukup ya. Sederhananya, jika kita mencari peluang untuk sell, fair value gap yang berada di area premium inilah yang sebenarnya kita gunakan untuk entry, atau fair value gap yang paling atas lah ya. Tapi kalau misalnya kalian tanya, Bang, kenapa nggak ambil fair value gap yang paling atas itu yang terakhir sekalian? Nah, kembali lagi ke contoh sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini, kalau kalian bisa lihat di sini bukan termasuk fair value gap yang ideal karena candle ketiganya dia bullish ya. Kalau kita compare atau kita bandingkan dengan fair value gap yang berada di Fibo 0,5 ini, dia termasuk FVG yang ideal karena candle 1 dan candle 3 semuanya bearish atau satu warna ya. Makanya di sini dia respect, dia naik lalu dia turun jauh ya. Kenapa kok gak ambil yang di bawahnya juga, Bang? Kan dia juga ideal FVG-nya. Terus masuk juga tuh, Bang, di area Fibo 0,3. Kenapa gak ambil yang ini? Ya, kita bisa lihat di sini letaknya di bawah ya.
Sedangkan prinsip yang sering kita pakai adalah ambil FVG yang paling atas dan valid untuk zona entry. Ketika kita sell, cari FVG yang paling valid dan paling atas. Nah, di sini kan ada nih contoh yang paling atas dan valid. Kita ambil yang ini untuk zona entry gitu. Karena fair value gap yang ditemukan di area premium atau berada di atas gitulah dan valid, itu probabilitasnya lebih tinggi atau kemungkinan di respect-nya itu tinggi ya. Hal yang sama berlaku untuk fair value gap bullish juga. Nah, perbedaannya terletak pada kita harus memilih fair value gap yang terbentuk di area premium atau diskon atau terletak di bawah atau atas. Kalau mau sell ambil di atas sekalian, kalau mau buy ambil di bawah sekalian. Nah, terus mengkombinasikan fair value gap di berbagai time frame untuk mendapatkan entry yang lebih presisi itu juga perlu. Nah, seringkali kita dikasih pertanyaan sama kalian, Bang, kenapa nggak pakai fair value gap di time frame yang besar sekalian kayak di H4, H1. Lah itu juga bisa, misalkan di time frame besar kita menemukan fair value gap yang valid juga dan letaknya nggak terlalu jauh dari harga terkini gitulah ya. Misalkan bayangin, anggap aja lah ini H4 atau H1. Lah di sini ada fair value gap, ini bisa juga dijadikan zona entry yang kuat ya. Karena semakin tinggi time frame-nya itu semakin strong atau semakin kuat zonanya. Nah, gitu. Itu juga bisa memberikan area yang lebih luas ya. Jadi cocok nih buat yang main swing atau intraday, itu cocok menggunakan FVG di time frame besar. Tapi untuk kita yang main scalping di M15, M30, M5, bahkan M1 pun itu cukup ya. Contohnya ini aja lah ya. Contoh simpelnya ini aja, di M1 pun dia respect turun hampir ratusan pip tuh ya. Jadi nggak ada istilah kalau di materi ini ya, kalau di metode yang kita pakai ini nggak ada istilah semakin kecil time frame maka kemungkinan di respect-nya itu juga semakin kecil. Enggak. Di time frame M1 pun di respect turunnya juga gila-gilaan, tergantung trennya sedang apa, kita baru ikutin trennya. Jangan misalkan tren besarnya lagi turun terus kita scalping ambil buy dan tahan terlalu lama, lah itu yang salah tuh. Jadi mungkin segitu dulu yang aku bisa jelaskan di video edukasi kali ini. Mungkin nanti akan ada perkembangan di metode yang akan kita sampaikan, terutama di FVG ini. Nanti akan aku buatkan video lagi. Oke, sekian dulu dari Bang Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.